Bismillahirrahmanirrahim. Tema 3, subtema 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dengan KD menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan visual, dan eksplorasi lingkungan. Mengklasifikasi benda dan bukan benda. Benda adalah segala sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Baik, manusia, hewan, tumbuhan, batu, air adalah contoh benda. Tidak menepati ruang dan tidak dapat ditimbang, maka bukan termasuk benda. Contohnya, suara, panas, dan cahaya. Benda-benda dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda diantara lain ukuran, bentuk, dan warna. 1. Ukuran benda. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Contoh di sini sudah ada gambar. Di sini udah ada benda penghapus. Kita ukur menggunakan penggaris. Kita gunakan dari angka 0, makanya panjangnya di sini adalah 3 cm. Lanjut krayon, yaitu dengan panjang 7 cm. Di sini ada benda yang berukuran besar. Yang berukuran besar apa di sini? Di sini krayon warna biru. Ada yang lebih kecil ukurannya, ini pensil. Ada benda yang lebih panjang di sini adalah spidol dengan panjang 12 cm. Ya, nah ya, bisa dipahami ya. Lanjut bentuk benda. Benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bentuk bangun ruang. Bola. Bentuk bendanya, contoh bendanya, ada bakso, ada kelereng, ada buah melon, ada semangka. Ada bentuk benda tabung, contohnya tong sampah, pipa paralon, kue astor, dan drum. Ada yang berbentuk kubus, contohnya dadu, bak mandi, kotak kardus, puzzle warna. Ada juga balok, berbentuk balok, lemari, kotak tisu, kotak dapur, kotak kapur, kotak TV, dan kotak tisu yang berbentuk balok ya nak. Ini kenapa disebut bangun ruang? Karena bangun ruang itu suatu benda yang dapat kita isi. 3. Warna benda. Warna benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Beragam itu bermacam-macam. Contohnya ada hitam, ada coklat, ada hijau, ada biru, dan masih banyak lainnya. Kelompok 1 yaitu bentuk benda berwarna putih. Ada buku tulis, whiteboard, internet, lemari, keramik, dan buku gambar. Ada juga kelompok 2 berbentuk lingkaran. Ada jam dinding, rautan pensil, tutup tempat minum, uang logam, kompas. Ada juga yang 3 bentuk berukuran besar. Ada lemari, ada mobil, gedung sekolah, rak buku, bus sekolah. Jenis-jenis benda dan ciri-ciri benda. Benda berdasarkan jenisnya ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang membutuhkan makan dan minum, bisa bergerak sendiri, bisa berpindah tempat sendiri. Adapun benda mati tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah tempat kecuali dengan bantuan manusia. Contohnya mobil, sepeda, motor itu bisa bergerak, bisa berpindah tempat karena bantuan manusia. Benda berdasarkan sifat fisiknya, ukuran tadi ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Bentuk benda ada yang seperti bola, kubus, balok, dan banyak lainnya. Warna ada merah, kuning, hitam, biru, ya nah ya. Lanjut ciri fisiknya yaitu mempunyai massa, mempunyai berat, sesuatu yang bisa ditimbang. Menepati ruang ini kita pindahin kemana aja bisa, yaitu namanya menepati ruang. Ya. Lanjut. Ada benda dengan bahan pembentuknya. Di sini benda dengan terbuat dari atau bahan pembentuknya adalah kaca. Kaca sifatnya tembus pandang, tidak tembus air, tahan api, tahan lama, namun penghantar panas dan tembus cahaya. Cahaya matahari masuk jendela yang menggunakan kaca, jendela menggunakan itu terasa panas. Kenapa? Karena kaca tidak bisa menahan cahaya, jadi dia tembus cahaya dan tembus panas. Contohnya di sini cermin, jendela, lampu, gelas. Adapun kelemahan dari kaca yaitu mudah pecah.
Kalau kegores pun tidak bisa diperbaiki, itu sifat kaca. Lalu benda terbuat dari kayu. Sifat kayu kuat, ringan, tidak mudah patah. Contoh bendanya adalah meja, kursi, lemari. Namun, adapun kelemahan dari kayu, mudah terbakar, tidak tahan air, mudah berjamur, mudah dimakan raya. Lanjut, benda terbuat dari kertas. Sifat kertas adalah lebih ringan, menyerap air, menyerap benda cair. Jadi kelemahan dari kertas adalah mudah terbakar, mudah hancur bila kena air. Contohnya ada uang kertas, buku tulis, majalah, koran. Adapun plastik, contoh benda darinya, di sini ada jas hujan, ember, selang air, payung, rautan, tempat makan, ya banyak yang terbuat dari plastik. Contoh sifat plastik di sini tidak menyerap air, tidak tembus air, ringan, mudah dibentuk, tahan lama, namun tidak tahan api karena plastik mudah terbakar. Lanjut, di sini kertas, kayu, plastik sudah dijelaskan, kaca pun sudah dijelaskan di sini. Lanjut di sini logam yang belum. Sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, penghantar panas. Contohnya adalah pagar sekolah, sendok garpu, penggorengan. Penggorengan, pokoknya tempat masak mama-mama itu bisa terbuat dari logam. Kenapa? Karena mudah matang, penghantar panas, bahan dari logam. Penanak nasi, ceret, ya nak ya. Lalu karet. Sifat karet di sini adalah bahannya kuat dan lentur, tidak tahan api. Kenapa? Karena mudah terbakar. Contoh benda dari karet yaitu ban mobil, balon, dan bola. Oke, semoga paham dan dipahamkan oleh Allah. Sampai di sini.